Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang dan selamat datang di podcast Nara, Narasi Suara Volume 2. Nah, perkenalkan nama saya Nahda Sakin Arifin. Saya akan menemani kalian dalam sebuah isu tentang September Hitam. Nah, September Hitam ini biasanya istilah yang digunakan untuk kejadian atau peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mendiskusikan isu ini, saya tidak sendiri dan saya akan ditemani dengan Kakanda Muhammad Ilham. Adapun riwayat organisasi, yang pertama itu Ketua Bidang Diklat Himatep UNM periode 2020-2021. Presiden BEM FIP UNM periode 2021-2022. Sekretaris Kabinet BEM UNM periode 2022-2023. Aksara FIP UNM. Nah, September Hitam ini adalah isu sampai sekarang masih hangat dibicarakan, Kak. Jadi, apa sih itu September Hitam? Oke. Dan kenapa bisa September Hitam ini dikatakan hanya di bulan September? Kalau kita lihat, mungkin ini September Hitam itu kaitannya dengan hal-hal yang sering dimuat di media sosialnya teman-teman. Itu viral mungkin atau sering terbaca itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemudian dari narasi-narasi September Hitam, ya mungkin ini adalah segudang peristiwa yang terjadi di bulan September, yang merupakan catatan kelam daripada Indonesia, bahwa negara itu tidak bisa mewujudkan bagaimana apresiasi daripada atau ekspresi daripada masyarakat Indonesia. Makanya terjadilah peristiwa-peristiwa kelam yang kemudian dihimpun dalam September Hitam itu. Kemudian kenapa pun pula dikatakan sebagai September Hitam? Kenapa bukan semisal September kelam, September yang mungkin kelabu, atau September yang gelap? Kenapa mesti kita gunakan warna identitas hitam di dalam September itu? Jadi September Hitam digunakan kata hitam karena hitam memiliki warna filosofis yang lebih mendalam ketimbang kita menggunakan kata yang lebih pasti. Seperti gelap, itu kan sudah jelas, gelap. Hitam itu menandakan banyak hal, dari mulai kelam, gelapnya, suramnya, itu semua masuk dalam identitas warna hitam. Makanya September hitam itu yang digunakan, bukan September kelam atau September yang gelap, bukan itu. Dan mungkin ada juga catatan riwayat sedikit bahwa sudah pernah ada nama September Hitam sebelum banyak penggunaan kata September Hitam yang kemudian bermunculan di media sosial. Dia mengambil contoh dari sebuah perlawanan yang terjadi di kalau tidak salah itu di Palestina. Itu perlawanan terhadap presiden, rakyat dengan presiden, maka ada aliansi yang dibangun oleh masyarakat. Aliansi itulah yang diberi nama sebagai Aliansi September Hitam. Aliansi September Hitam itu adalah orang-orang atau sekumpulan masyarakat di negara itu yang mau mencopot presidennya karena terjadi sebuah kesenjangan di negara itu. Dari sanalah mungkin beberapa orang atau pengamat dan orang-orang yang influencer dan aktif di media sosial itu menggunakan kata media sosial itu sebagai simbol untuk menyimbolkan perlawanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Itu mungkin sedikit kalau mengenai September Hitam. Jadi September Hitam ini bukan hanya khusus di Indonesia, Kak. Iya. Ternyata di Palestina juga. Jadi isu-isu yang di dalam terkait dalam September Hitam ini mungkin apa-apa saja itu, Kak?
Kalau isu-isu di dalam peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di September Hitam atau dimuat dalam September ini dan riwayat sejarah Indonesia, itu mungkin kita mengenal yang paling identik dan teringat terus dalam sejarah kelam Indonesia itu adalah peristiwa di 1965. Kalau teman-teman mengenalnya itu adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1995 atau G30S PKI. Anda mengenal, semua orang pasti mengenal gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Itu adalah, kalau teman-teman pasti tahu bahwa peristiwa G30 SPK ini kan gerakan praktek genosida atau praktek pembantaian massal kepada orang-orang yang atau simpatisan daripada Partai Komunis. Karena terjadinya semacam gerakan daripada militer untuk menurunkan Presiden Soekarno pada saat itu. Terjadilah penculikan di 6 jenderal 1 perwira, yang kemudian setelah itu ada pembantaian kepada simpatisan atau orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis, dan terjadilah peristiwa-peristiwa keji seperti pembantaian dan pembunuhan itu pada saat itu. Kemudian banyak hal lagi, semisal kejadian-kejadian Tanjung Priok yang terjadi di Jakarta, itu imbas daripada gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat Indonesia yang menolak rancangan undang-undang yang kontroversial pada saat itu. Yang kemudian juga terjadi represivitas, terjadi penyiksaan oleh massa aksi pada saat itu oleh para aparat negara. Masuk juga seperti sama tetap di Jawa itu ada tragedi Semanggi II. Kemudian yang mungkin banyak terkenal juga itu kasus pembunuhannya Munir Said Talib. Dia seorang aktivis HAM yang kemudian diracun pada saat dia penerbangan dari Indonesia menuju Jerman. Itu sangat teringat dan hari ini itu belum dilihat, sampai hari ini itu belum dilihat apa sih wujud negara untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini. Kalau yang identik mungkin dengan seluruh wilayah Indonesia tidak lagi berpusat semisal ke daerah-daerah, itu ada semisal gerakan aksi reformasi, reformasi di korupsi. Itu gerakan aksi reformasi di korupsi itu terjadi di tahun 2019. Itu terjadi pada saat mungkin saya ada di semester 4 di kampus. Gerakan reformasi di korupsi itu gerakan yang besar se-Indonesia, yang hampir seluruh provinsi, mahasiswa dan rakyat Indonesia itu bergerak pada tahun itu, tahun 2019. Makanya imbas daripada gerakan besar itu, hampir seluruh wilayah yang punya gerakan besar seperti itu direpresif oleh aparat, ditekan oleh aparat untuk ditembaki garis air mata, dipukul oleh pentungan oleh aparat-aparat kepolisian ataupun tentara pada saat itu. Akhirnya berujung pada saat itu banyak yang menderita luka-luka luka-luka parah maupun luka-luka ringan. Yang paling parah yang terjadi mungkin di kawan-kawan yang ada di Kendari, di Universitas Haliluleo. Teman-teman di sana itu ada 2 orang yang ditembak mati pada saat itu. Mungkin itu sedikit, masih banyak sebenarnya, seperti ada pembunuhan pendeta yang di Papua, itu di tahun 2020 kalau tidak salah. Itu masih banyak lagi sebenarnya peristiwa di bulan September. Tapi kita menyerahkan menjadi peristiwa-peristiwa penting saja sebenarnya yang perlu mungkin saya paparkan pada hari ini. Dari isu-isu yang tadi dan peristiwa yang tadi tuh Kak, kenapa masih sampai dibawa sampai saat ini padahal itu bisa disebut masa lalu? Kenapa masih diangkat sampai saat ini? Sejarah kelam Indonesia seperti ini sebenarnya tidak bisa dilupakan. Itu karena ini menjadi sebuah simbol pengingat bagi kita, bagi seluruh orang-orang yang membaca peristiwa-peristiwa seperti ini, bahwa pemerintah atau negara itu pernah melakukan hal sekeji ini. Itu akan menjadi pengingat juga bagi orang-orang bahwa melawan kebenaran itu tidak bisa setengah-setengah juga. Banyaklah orang-orang yang membela kebenaran sampai mereka mengorbankan nyawanya. Dia mengorbankan nyawanya demi kebenaran itu.
kebenaran inilah yang mencakup sebuah kesejahteraan bagi seluruh seluruh elemen. Dan kemudian sampai hari ini pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara yang terjadi pada peristiwa-peristiwa September kita yang telah saya sebutkan, sampai hari ini tidak ada proses penyelesaiannya. Bahkan kasus Munir Taib, kasus pembunuhan Munir yang tahun 2004 itu sampai hari ini sudah 11 tahun itu belum ada perkembangan. Mungkin kita pernah melihat Ibu Sumarsi kalau tidak salah. Dia adalah seorang ibu-ibu yang selalu berdiri setiap hari Kamis di depan Istana Negara. Dia selalu berdiri di depannya Senayan, Gedung Senayan setiap hari Kamis, melakukan aksi Kamisan setiap hari Kamis untuk mengenang anaknya yang meninggal dunia itu pada peristiwa Semanggi. Kita mengenang itu, dan ibu-ibu itu hari ini dia meninggal apa? Anaknya meninggal, tapi dia melahirkan anak-anak ideologis yang banyak karena dia menginspirasi banyak orang. Ternyata HAM itu sangat memiliki luka mendalam bagi orang-orang. Bahkan seorang Ibu Sumarsi ini rela kejadian Semanggi itu terjadi di tahun 1998 dan sampai tahun 1999 yang ada 2 gelombang aksi, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Jadi kalau dibilang ini sudah hampir 15 tahun loh. Dan ibu-ibu ini masih konsisten setiap hari Kamis untuk berdiri pakai payung hitam, berbaju hitam di depan Senayan untuk menuntut keadilannya. Di mana anak saya? Anak dia tidak ditemukan, dia tidak tahu di mana anaknya sekarang. Dikubur di mana pun dia tidak tahu. Nah, hari ini negara tidak bertanggung jawab seperti kasus seperti ini. Jadi sampai saat ini negara pun tidak dapat menanggapi itunya, Kak. Tidak ada selesai isu-isu ini. Dari isu pelanggaran HAM yang disebutkan, kan semisal kasus Munir Taib dan beberapa orang yang hilang, mungkin kita ingat, mungkin mengenal kita juga meskipun dia tidak masuk di rentetan kejadiannya pada saat bulan September, misal penghilangan daripada Uji Tupul, Marsina, sebuah tokoh-tokoh yang mengutarakan perlawanan. Itu kan sampai hari ini kita tidak tahu apa sebenarnya upaya negara hari ini. Mereka cuma berupaya sebagai faktor yang bisa menenangkan orang. Dia hanya melakukan sesuatu untuk sekedar menjadi obat penenang bagi orang, tapi tidak menyelesaikan sesuatu. Nah, sekarang tuntutan beberapa orang atau beberapa keluarga yang merasa kehilangan itu pasti akan menuntut bagaimana penyelesaian ini, di mana sebenarnya siapa yang membunuh, siapa yang mungkin menghilangkan, dan di mana jasadnya kan banyak orang yang pertanyakan seperti itu. Jadi mungkin saat ini itulah dituntut negara untuk mungkin ada penyelesaiannya atau tidak, hanya bikin tenang saja, Kak. Jadi maksudnya tidak ada jawaban dari negara mungkin. Ya bayangkan saja kalau Ibu Sumarsi sudah 15 tahun berdiri di Istana Negara untuk menuntut keadilan, tapi sampai hari ini dia belum mendapatkan keadilan yang sebetulnya yang dia inginkan. Kalau kalian mau kita baca-baca peristiwa, sebenarnya peristiwa-peristiwa September Hitam ini mengingatkan kita itu kalau negara itu melakukan hal-hal seperti ini itu untuk menebar ketakutan kepada orang-orang. Mereka menebarkan ketakutan supaya mereka tidak akan diganggu di kemudian harinya lagi. Adalah kayak semisal kita aksi pada hari ini, ada mahasiswa yang berdemonstrasi hari ini, yang kemudian pada hari ini akan direpresi, ada 1.000 orang yang kemudian pada hari ini akan direpresi atau diberikan kekerasan oleh aparat. 2-3 hari ke depan pada saat mereka aksi, 1.000 orang ini akan masih berkurang. Nah, ada faktor ketakutan yang diberikan oleh negara pada saat orang menyampaikan aspirasi. Sama halnya dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, negara menunjukkan bagaimana kekuatannya, bagaimana mereka menunjukkan kekuatannya untuk menebar ketakutan kepada orang-orang. Akhirnya minimlah orang yang akan membela kebenaran itu, minimlah, makin berkuranglah orang-orang yang akan melawan, karena
ketakutan itu seperti ada ancaman melihat orang-orang pernah dibunuh, dipukul sekeji itu yang kita lihat di media-media hari ini. Dan bahkan mungkin sampai ke ingatan orang tua mahasiswa di rumah, ingatan orang tuanya mungkin juga seperti itu. Kan hampir sama mungkin Iya. ingatan orang tuanya. Orang tua pasti melarang, jangan kau pergi aksi. Itu Iya, kan Kak, iya. teringat karena dia tahu bahwasanya kalau saya lihat di TV orang-orang pas saat demonstrasi itu dipukuli sama polisi, dipukuli sama aparat, Iya. aparat negara. Nah, itulah menjadi pengingat sebenarnya. Makanya negara menunjukkan itu supaya berkuranglah rasa minim minim ini, berkuranglah orang yang mungkin ingin melawan negara, melawan dengan kebenaran itu. Artinya tidak jaranglah orang yang membela kebenaran hari ini gara-gara negara itu benar ketakutan, dan peristiwa inilah yang memperlihatkan itu. Cuma narasi September Hitam, narasi pelanggaran HAM ataupun proses-proses represi aparat ini, itu kita mahasiswa itu lakukan untuk bagaimana ini menjadi, bukan menjadi bahan yang mesti kita takuti, tapi ini menjadi bahan yang harus menumbuhkan atau menyebarkan kembali kesadaran itu. Harusnya semakin banyak ketertindasan yang terjadi oleh negara, yang dilakukan oleh negara, maka harusnya lebih meluas kesadaran itu. Itulah yang harus terjadi. Makanya meskipun negara berapa kali pun mereka melakukan menebar ketakutan dengan cara seperti merepresi seperti itu, kesadaran mahasiswa tetap akan meluas, tidak akan berkurang. Karena mereka ini kaum intelektual yang mungkin akan belajar di kampus, mungkin begitu. Kalau kita bahas ke mahasiswanya, Kak. Nah, semakin ke sini dilihat juga semakin mungkin kurang sekali mahasiswa itu, melihat isu yang kemarin. Dia juga mungkin sedikit hanya masa bodoh dengan akan, September Hitam ini. Apa yang menurut Kakak biar mahasiswa ini bisa melihat kembali lagi sejarah yang dalam, September Hitam ini, Kak? Nah, ini kan sebenarnya menjadi tantangan pada hari ini. Iya. Perkembangan zaman hari ini memang sangat pesat. Perkembangan akses teknologi informasi itu sangat pesat. Namun dengan perkembangan itu seringkali sekarang orang-orang mahasiswa hari ini itu terminam bobokkan dengan beberapa hal yang lebih menyenangkan ketimbang mencari informasi, membaca hal-hal yang berbau seperti gerakan seperti ini, karena mereka lebih tertarik kepada konten-konten yang yang lebih menyenangkan buatnya. Di TikTok yang bersiliweran itu yang yang menyenangkan ketimbang harus membaca hal seperti ini. Cuma saya semestinya harus terus mengingatkan kepada para mahasiswa sebagai mungkin kakak mungkin di kampus, sebagai yang pernah menduduki posisi jabatan fungsionaris lembaga kemahasiswaan, itu harusnya saya selalu mengingatkan bahwasanya mahasiswa itu adalah kaum intelek. Mereka harus paling tidak harus membaca peristiwa-peristiwa seperti ini. Paling tidak ini akan menjadi pengingat bagi dia bahwa orang-orang pernah berjuang. Mahasiswa itu pernah berjuang untuk membela kebenaran itu. Bahkan kita melihat bahwa seorang Uji Tukur hanya menulis dan kemudian dia dihilangkan. Dia cuma menulis loh, tidak melakukan aksi demonstrasi di jalan. Dia cuma menulis pada saat era-era pasca sebelum reformasi terjadi. Dia hanya menulis, tapi tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang menurut negara itu mengancam. Karena dia dicari, dihilangkan karena itu. Ya kalaupun teman-teman bisa mahasiswa berkurang apa ya, cobalah semuanya mahasiswa hari ini itu sedikit mempertajam bacaan itu, banyak menonton film-film dokumenter tentang peristiwa-peristiwa seperti itu,
Dokumenter-dokumenter tentang itu kan ada, dokumenter tentang Munir kan juga ada dokumenter tentang aksi-aksi kejadian peristiwa HAM, pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia kan juga banyak gitu. Jadi mungkin yang diharapkan ini Kak, mahasiswa ikut berpartisipasi juga untuk, mengingat kembali masa lalu kita atau mungkin ada, hal yang bisa dapat Kakak berikan untuk, eee apa namanya? Ya, ya. Saya paham sebenarnya. Gini, se- sejujurnya atau sebetulnya saya sering membaca peristiwa-peristiwa kekerasan seperti ini, membaca peristiwa-peristiwa seperti ini. Hingga saya bisa merujuk kepada salah satu tokoh yang menulis tentang sebuah kekerasan atau sebuah kejahatan. Dia adalah seorang sosiolog, seorang psikolog dan seorang akademikus di Jerman, namanya Hanan Eran. Dia menulis teori tentang banality, evil of banality, atau bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan inilah yang banyak dilakukan oleh negara hari ini. Banalitas kejahatan yang saya maksud, banalitas itu adalah sebuah tindakan yang normal-normal saja. Sedangkan kejahatan ya disebut kejahatan. Berarti kejahatan yang normal, artinya konsep teori seperti banality, evil of banality atau banalitas kejahatan yang dipaparkan oleh tokoh ini, banyaklah orang yang bertindak kejahatan tapi tanpa tahu bahwa dia melakukan kejahatan itu. Dia tidak punya perasaan ingin melakukan kejahatan tapi tanpa sadar dia melakukan kejahatan. Sama halnya sebenarnya apa yang dilakukan oleh represivitas aparat pada hari ini. Aparat kita bisa mengingat bahwa aparat ini kemungkinan ada mungkin aparat yang di luar sana itu melakukan represif kepada mahasiswa atau massa demonstran ketika mendemonstrasikan kebenaran di luar sana. Itu mereka melakukan hanya sekedar karena ada instruksi. Kalau ada instruksi kan harusnya mereka lakukan. Artinya dia bertindak sesuai dengan koridor yang telah diberikan. Tapi dia tanpa sadar bahwa ini perintah, berarti harus saya lakukan. Nah, meskipun pada hatinya itu tidak mau melakukan itu. Cuma ini perintah, ini adalah pekerjaan. Dan begitulah sistem yang dibangun hari ini oleh negara. Ataupun sistem yang dibangun banyak tempat hari ini. Sistem-sistem yang lebih birokratis. Artinya semua hal itu berbasis sistem. Nah, tapi tanpa sadar dengan sistem itu kita membunuh banyak orang atau membunuh harapan banyak orang. Sebagai contoh kecil mungkin semisal ada kampus yang melakukan tes masuk ujian perguruan tinggi. Ada 1.000 orang yang daftar. Yang kemudian pada sistem itu ada kualifikasi, misal harus gini, yang diterima kuota semisal cuma 500. Oke, pada saat pengumuman 500 diterima, 500 diterima, 500 ini kemana? Artinya 500 ini diabaikan oleh negara, atau 500 ini diabaikan oleh perguruan tinggi ini. Artinya mereka membunuh akses pendidikan 500 orang ini tanpa mereka sadar. Dan yang mengerjakan kan bukan pimpinan, yang mengerjakan adalah tenaga-tenaga ahli administratif. Yang mungkin tanpa sadar mereka tidak tahu bahwa saya pernah membunuh harapan orang, harapan akses pendidikan orang. Nah, itu sebenarnya perlu dipikirkan hari ini bahwa tanpa sadar banalitas kejahatan yang dimaksud bahwa kita pernah mungkin satu kali ketika kita terikat dalam sistem, mungkin kita pernah satu kali untuk berkali-kali melakukan kejahatan tanpa kita sadari. Karena kejahatan itu hari ini tidak sifatnya spesifik seperti kekerasan ataupun kejahatan, tidak terlihat secara fisik lagi sampai sekarang. Tapi dia seperti model simbol-simbol lagi atau dikenal sebagai kekerasan simbol. Karena itu banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia pernah melakukan kejahatan, tapi karena dia melakukan hal sesuai dengan koridornya.
Dia selalu melakukan sesuai dengan apa perintahnya, apa yang ada dalam aturan. Saya lakukan itu. Dan itulah hari ini yang banyak terjadi, ya, dan itu yang membunuh banyak orang hari ini. Baik itu membunuh secara memang membunuh nyawa orang, atau membunuh akses orang, atau membunuh hak untuk berpendidikannya orang. Itu kan terjadi hari ini. Dan kita tidak pernah, kan, bukan kita sebenarnya, tidak ada bentuk evaluasi daripada hari ini tentang hal itu, karena sistem-sistem seperti ini tetap dipertahankan. Nah, banyak kan kita mengenal mungkin akses pendidikan sekolah dasar kan, berapa jumlah mahasiswa SD, kemudian masuk ke jenjang SMP itu mulai berkurang, ke SMA lagi itu mulai berkurang, ke perguruan tinggi mahal lebih berkurang lagi. Iya. Nah, dan hari ini karena sistem tidak terbuka akses secara luas-luasnya, maka adalah banyak harapan atau membunuh harapan anak bangsa, membunuh banyak harapan berpendidikannya orang-orang melalui sistem administratif yang terstruktur dan dinamis yang dilakukan hari ini. Jadi kejahatan tidak bisa juga disimpulkan sekarang, era sekarang kejahatan tidak bisa disimpulkan lagi sebagai kekerasan fisik saja. Tapi banyaklah orang yang sekarang melakukan kekerasan fisik atas dasar bahwa mereka sesuai aturan itu. Itu yang terjadi hari ini. Nah, makanya dari mungkin pemaparan saya tentang sedikit teori banalitas kejahatan sempat saya baca untuk membaca sebuah kekerasan ataupun kejahatan pada hari ini. Itu sebenarnya bisa mengingatkan kita bahwa setiap kita melakukan pekerjaan, kita perlu mengingat sejenak. Kita perlu menjeda atau berpikir sejenak. Apakah yang saya lakukan itu hal yang baik, meskipun itu sesuai dengan aturan? Apakah hal yang saya lakukan ini itu sudah baik, atau hal ini sebenarnya tidak baik tapi harus saya lakukan? Kita semua harus memikirkan itu di setiap aktivitas kita setiap hari. Karena jangan sampai peristiwa atau kejadian-kejadian banalitas kejahatan yang saya maksud tadi, yang mungkin di buku-bukunya Hanan Eran, itu terjadi dan kita mengulang itu. Jadi sarannya Hanan Eran maupun saya sepakat dengan sarannya itu, bahwa setidak-tidaknya dalam pada saat kita bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari yang kita berada dalam satu sistem itu, harusnya kita paling tidak kita berhenti sejenak untuk berpikir, untuk berpikir bahwa apakah yang kulakukan ini adalah hal yang benar, apakah yang kulakukan ini tidak merugikan orang lain, apakah hal yang gue ini tidak membunuh orang lain. Ya, sekalipun kayak semisal aparat negara yang dipaksa untuk membunuh orang, meskipun dia tidak mau, tapi dia kan ini kan demi tuntutan pekerjaan itu, tuntutan untuk makannya itu, makanya dia harus lakukan. Jadi tidak bisa kita juga skeptis kepada ataupun benci atau memberikan ujaran kebencian kepada seluruh aparat hari ini, karena tidak semua, saya yakin tidak semua dari mereka itu punya hasrat untuk membawi buta seperti itu, melakukan kekejian, represivitas kepada mahasiswa maupun rakyat Indonesia. Tapi ini kan dia berikan, mereka dilatih untuk menerima instruksi saja, tidak membantah instruksi. Jadi kita tidak bisa disalahkan mereka secara full. Nah, jadi yang bisa disalahkan hari ini dari kasus-kasus pelanggaran hari ini kan jelas bahwa kita harus menyalahkan negara terhadap seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Jadi kan ini tuh Kak, pasti sistem negara ini yang buat kita seperti itu, terpaksa buat kita seperti itu. Maksudnya jadi selama ini kita dikurung oleh sistem itu, jadi tidak ada solusinya untuk keluar dari sistem ini. Ya gitulah, seringkali ada beberapa orang yang sudah bahwa untuk mengubah sistem itu kita harus masuk dalam sistem. Karena ada yang pernah bilang begitu. Tapi jangan sampai ketika kau masuk dalam sebuah sistem itu kau akan terbawa arus. Karena ada banyak tuntutan yang kemudian
perlu kau penuhi ketika di dunia sudah jadi pekerjaan dalam sistem. Cara-cara mengubah sistem ya bagaimana cara terus melawan di dalam sistem itu. Karena otomatis ketika kita berada dalam sistem berarti kita selalu dikurung oleh sistem aturan itu. Aturan-aturan yang tidak bisa nggak bisa dinafikan. Kita harus mengikuti seluruh beluk aturan dari sistem itu agar ini pekerjaan itu terstruktur. Karena ketika sistem itu macet, artinya semua orang pasti akan macet juga. Makanya aturan harus tetap ditaati dalam sebuah sistem. Cuma begitulah saran-saran yang paling sedikit, paling kecil yang perlu kita ingat. Bahwa seharusnya kita berhenti sejenak berpikir. Paling tidak itu yang kita lakukan. Kita berhenti sejenak berpikir apakah tindakan yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Itu sebenarnya yang paling rendah, apa paling minim yang perlu kita lakukan ketika dalam sebuah sistem. Artinya paling tidak kita akan berhenti sejak untuk berpikir apakah tindakan itu benar atau tidak. Ketika tidak kan kita perlu melakukan sebuah agenda atau sebuah entah kita akan memilih melawan dalam sistem itu atau kita meninggalkan sistem itu kan cuma dua pilihan, kita melawan atau meninggalkan. Ketika pun kita melawan, kita perlu membangun banyak hal termasuk kualitas dan kuantitas. Kualitas artinya kajian yang lebih mendalam, kuantitas maksudnya orang yang lebih banyak lagi yang sadar akan kesalahan daripada sistem itu. Sebagai contoh kecil lagi, sistem-sistem begini itu banyak sekali di dunia pendidikan khususnya, itu banyak sekali membunuh harapan orang, membunuh harapan pendidikan dengan sistem birokrasi seperti ini. Karena dengan sistem seperti ini tidak adalah cara untuk menanggulangi semisal orang-orang yang tidak punya akses kepada pendidikan, orang-orang miskin tapi tidak juga terlalu pintar, itu tidak pasti harapannya untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan kecil, karena dia tidak punya kapital, tidak punya modal, tidak punya modal secara finansial, modal secara intelektual tidak ada, modal secara budaya pun tidak ada. Sedangkan orang-orang kaya hari ini kan dia punya kapital modal. Kapital finansial, dia punya kapital budaya yang masuk di orang tuanya mungkin punya jabatan yang tinggi ataupun orang tuanya itu berdarah biru, orang-orang kerajaan, orang-orang dari dinasti ini semisal itu kan ada dibilang kapital budaya, ada dibilang kapital modal. Itu semua digunakan untuk mengakses ke pendidikan yang lebih memiliki persentase yang lebih besar ketimbang semisal orang miskin, orang yang orang yang miskin dan orang yang mungkin tidak terlalu pintar, itu kan akan membunuh hal itu. Ya kalau kita, kenapa saya kaitkan hal seperti September Hitam? Karena September Hitam adalah hanya sebuah simbol. Kita tidak membahas bulan September itu. Kita tidak akan terlalu fokus. Harusnya kita membahas September Hitam bukan cuma membahas tentang bulan September dan kejadian pada bulan September. Karena September Hitam ini cuma istilah. Dia hanya simbol bahwa negara itu melakukan pelanggaran HAM dan membunuh akses pendidikan yang saya maksud tadi, termasuk haknya orang. Itu kan diatur dalam undang-undang bahwa setiap rakyat Indonesia itu berhak atas akses kepada pendidikan. Dan hari itu menurutku tidak terbuka secara luas-luas. Andai terbuka luas, semua orang bisa mengakses perguruan tinggi hari ini. Dan hari ini tidak terjadi karena masih ada kualifikasi itu. Masih ada bahan kualifikasi yang terjadi. Dan ketika memang tahun ini mungkin dia tes, tahun ini tes tidak lulus, masih tahun depannya. Dan ini pun dibatasi sampai 2 kali saja. 2 kali kan bisa masuk negeri, masuk swasta aja. Swasta ya kau tahu lah berapa biayanya. Kita perlu modal lagi, modal lagi. Dan untuk orang-orang yang tidak punya
modal, tidak punya Dan tidak punya finansial yang memadai, kan sulit mengakses pendidikan hari ini dengan model-model seperti ini. Makanya tanpa sadar negara juga atau pemerintah atau sistem hari ini saja itu membunuh akses pendidikan. Itu juga membunuh loh. Meskipun bukan membunuh secara fisik, tapi dia membunuh haknya orang, membunuh harapannya orang, membunuh harapan-harapan banyak orang, membunuh harapan orang tua, membunuh harapan anak bangsa itu. Karena akses pendidikan tidak dibuka secara seluas-luasnya. Karena seperti beberapa kata tokoh-tokoh bahwa pendidikan adalah sebuah jalan untuk menuju kesejahteraan yang lebih baik, menuju sebuah kehidupan yang lebih sejahtera ketimbang hari ini dengan berpendidikan. Tapi hari ini negara, meskipun dengan tujuan negara yang harus mencerdaskan dan harus mensejahterakan sosial dan kedua-duanya berkesinambungan, itu tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena ada kualifikasi, dan setelah itu pun di kampus mungkin ketika ada misal kayak contoh kasus ada mahasiswa yang melawan di kampus kemudian di DO kan sama juga. Iya Kak, dibatasi. Ada pembatasan dalam sistem itu. Makanya tanpa sadar sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam sistem juga turut ikut dalam berkontribusi dalam proses-proses pembunuhan itu atau penghilangan akses itu. Itulah. Mungkin ini bagaimana menurut Kakak agar isu-isu gerakan sosial ini dapat meningkatkan kesadaran kritis kita serta refleksi lagi terhadap perannya mahasiswa dalam gerakan sosial. Dengan terjadinya mungkin peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di September Hitam pun pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh siapapun negara sekalipun, itu harus mengingatkan kita bahwa pentingnya dibilang hak asasi manusia, pentingnya untuk menjaga hak-hak orang lain, itu penting untuk dijaga. Maka ketika hak itu diambil atau dirampas, di situ yang dibilang ketertindasan. Ketika sudah ada hak seseorang atau hak sekumpulan orang yang sudah dirampas oleh negara ataupun siapapun pelakunya, sekalipun negara adalah pelakunya, maka itu adalah sebuah penindasan dilakukan secara terang-terangan. Makanya dengan mengingat hal seperti itu, isu-isu kontemporer seperti itu, kita harus menumbuhkan kesadaran itu, menumbuhkan kesadaran kritis kita bahwa ini sebuah penindasan dan tidak perlu dibiarkan. Dan bahkan harusnya ketika kita sadar, satu orang yang sadar harus mencari banyak orang yang sadar lagi atau memperluas kesadaran yang dia rasakan. Semisal saya sadar, saya harus perluas ke orang-orang. Tapi begini loh penindasan yang terjadi. Paling tidak ketika satu orang yang sadar, itu akan bisa menimbulkan 10 orang yang sadar. 10 orang yang sadar akan menimbulkan lebih banyak lagi orang yang sadar. Begitulah sistem-sistem gerakan yang dibangun. Satu orang yang memanggil 10 orang, semisal 10 orang yang memanggil 10 masing-masing lagi, sehingga terakumulasi kuantitas yang lebih banyak lagi. Makanya perlu dihadirkan semuanya ruang-ruang diskusi, ruang tidak boleh semuanya dibungkam. Kita tidak boleh menutup ruang-ruang diskusi itu, karena ruang-ruang diskusi yang sering dilakukan oleh mahasiswa hari ini itu bisa menumbuhkan kesadaran kritis seperti ini. Makanya saya selalu mengingatkan kepada para mungkin adik di kampus untuk sering-sering membaca, sering-sering itu melihat fenomena, itu sering-sering untuk kritik terhadap beberapa kondisi, ya, sehingga kesadaran kritis itu muncul. Paling tidak kau paham kapan dibilang hak seseorang yang dirampas, kapan penindasan itu pernah dilakukan. Karena penindasan hari ini terjadi itu tidak lagi dalam bentuk fisik, tidak lagi penindasan, kejahatan dan kekerasan itu tidak lagi dilakukan secara fisik, tapi digunakan secara simbolik. Itu yang terjadi. Makanya kita harus sedikit lebih sadar lagi atau lebih sedikit cepat mengamati
tanggap dalam mengamati hal. Itu mungkin saran-saran mungkin yang saya berikan. Dalam lingkup kampus mungkin di mahasiswa ini Kak, sebagian kita itu masih takut untuk menyuarakan itu hak-hak hak-hak itu karena kita juga mungkin sebelumnya tadi juga yang dibilang Kakak dibatasi oleh sistem. Nah, inilah yang kenapa kita juga diam karena itu ada ketakutan di dalam diri seorang mahasiswa, Kak. Jadi mungkin hal apa juga yang harus bisa membuat kita bisa menyuarakan. Ini kan sebenarnya perihal keberanian saja. Iya, Kak. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa gejala menebar ketakutan itu adalah proses yang dilakukan oleh sistem itu. Iya. Sistem yang saya maksud itu bisa sistem negara yang melakukan atau sistem yang melakukan. Ibaratnya sebuah negara, sistem itu melakukan menebar ketakutan seperti itu supaya kalian pasif, kalian tidak aktif, pasif melihat kondisi. Makanya sistem yang dilakukan hari ini di kampus, sistem yang dilakukan oleh sivitas akademika hari ini di kampus, itu sistem yang seperti itu. Mereka menebar ketakutan kepada para mahasiswa supaya mereka bertindak pasif terhadap gejala-gejala sosial atau kesenjangan sosial yang terjadi. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang perlu orang menunduk sejenak. Sekali lagi saya harus mengulang seperti itu bahwa perlu kita berpikir sejenak, perlu kita menjeda sesuatu untuk berpikir. Kalau kita baca agama saja itu mengharuskan kita menjeda. Di mana itu di sholat 5 waktu di agama Islam mungkin misalnya, kalau saya menyiarkan agama Islam di Islam itu lima waktu itu sebuah jeda itu mengingatkan kita bahwa kita harus berpikir di 5 waktu itu, merefresh pikiran di 5 waktu itu. Makanya perlu kita menjeda sedikit. Makanya sedikit kita harus menjeda untuk berpikir, untuk menyadarkan diri. Apakah yang dilakukan ini hal yang benar atau salah? Itu harus kita refleksi diri kita setiap harinya. Kayak misal kita punya ketakutan itu, tapi harus kita berpikir dan sadar. Ternyata ketakutan ini dilakukan secara sistematis. Supaya mahasiswa ini itu bertindak pasif, tidak aktif dalam menanggapi kesenjangan sosial. Jadi dengan menebar ketakutan itu, orang yang akan melawan akan semakin sedikit, tidak akan semakin banyak. Karena mereka menebar ketakutan. Tapi dengan sedikit menjeda untuk berpikir, setiap orang menjeda berpikir bahwa hal ini sebenarnya salah, maka ketakutan yang harusnya mengurangi itu akan harusnya memperluas kesadaran itu. Tanpa kalau bukan kita sendiri yang menjadi diri sendiri berpikir, paling tidak memang selain daripada mungkin omongan-omongan atau saran-saran dari orang-orang yang menyadarkan, orang-orang sadar yang mau menyampaikan ke kita, paling tidak kita juga berpikir juga hal itu. Apakah yang dikatakan orang-orang sadar yang sudah sadar ini itu betul atau tidak? Paling tidak kita harus jenak berpikir. Makanya bilang ketakutan itu dilakukan secara sistematis, bahkan di ranah kampus saja ketakutan ini sistematis sekali. Dosen-dosen itu melakukan atau dosen-dosen sivitas akademika itu melakukan penyebaran ketakutan seperti itu. Supaya kita pasif, tidak aktif menanggapi fenomena-fenomena seperti ini. Karena ketika kita aktif, kampus pun kita sering demoin ketika mereka melakukan sesuatu. Makanya mereka kan takut diganggu juga. Ada beberapa orang dalam sistem hari ini memang bukan lagi kampus seperti semestinya yang menjadi ruang kebebasan berekspresi atau kebebasan mimbar akademik. Itu menurut kebebasan mimbar akademik hari ini tidak terjadi karena sivitas akademika di kampus kan menebar ketakutan, menakut-nakuti. Kalau contoh menakut-nakuti itu parah. Kalau kau demonstrasi nilai nilai Kak DO ataupun kalian diancam nilainya. Itu kekerasan simbolik itu dibilang.
Itu kan kekerasan simbolik. Tanpa sadar kalian ditekan Iya, iya Kak. moralnya. Ketika ada proses seperti itu dibilang kekerasan. Meskipun tidak secara fisik, tapi itu menyentuh psikologisnya kalian. Iya. Dan akhirnya buah daripada itu ketakutan yang muncul, dan kau akan bertindak pasif lagi, dan tidak akan ada perubahan yang terjadi lagi karena makin berkurang. Iya. Nah, makanya PR sekarang mahasiswa adalah dengan cara itu, bagaimana mereka terus sadar dan terus memperluas kesadaran kepada mahasiswa hari ini supaya mereka mampu berpikir sejenak. Paling tidak semua mahasiswa harusnya berpikir sejenak, apakah mereka yang lakukan itu benar atau salah, apakah sistem ini sudah benar atau salah. Mereka harus berpikir seperti itu. Saya katakan hari ini kampus bukan lagi ruang yang berintelektual karena hal itu. Ada pembatasan seperti itu oleh sistem. Tidak ada lagi support untuk kebebasan berekspresi. Tidak ada lagi wujud kebebasan yang dilakukan oleh kampus yang harusnya menjadi ruang kebebasan, ruang freedom, ruang kemerdekaan berpikir oleh semua orang. Tapi itu tidak terjadi lagi. Karena dengan cara menebar ketakutan ini, dengan cara menebar ketakutan, mereka akan membunuh keterampilan berpikir kritis. Itu pasti akan membunuh keterampilan berpikir kritis, karena kau ditakut-takuti ketika kau lakukan hal itu, maka kau akan tidak memikirkan hal itu lagi. Itu akan kau buang karena kau takut, tidak akan kau pikirkan. Daripada sesangka, daripada di kes begini, yang mending tinggalkan misalnya pekerjaan ini. Kan begitu yang kupraktekkan hari ini. Iya Kak, betul sekali. Mungkin itu saja Kak dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin sempat ada kata-kata terakhir untuk penutupan podcast kita hari ini. Ya, itu yang perlu saya ingatkan kepada semua penonton, mungkin semua baik masyarakat ataupun paling tidak di sebuah sistem yang hari ini berlaku di negara, itu kita perlu paling tidak itu menjeda diri sendiri untuk berpikir apakah yang kita lakukan hari ini benar atau salah. Apakah sistem yang sekarang berlaku di negara itu sudah benar atau tidak. Jangan terpaku pada sebuah ketakutan yang disebarkan oleh sistem itu. Karena ketakutanlah yang membuat orang itu pasif dan tidak akan berpikir, mematikan pikiran orang. Itu sebuah proses penindasan juga, sebuah proses kekerasan simbolik juga. Makanya paling tidak kita harus mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita perlu menjeda sedikit waktu kita beberapa menit untuk berpikir apakah yang kita lakukan hari ini benar atau apa yang kita lakukan ini salah. Itu saja mungkin penutup dari saya. Kembalikan kepada Ibu. Kasih Kak. Jadi itulah tadi pembahasan tentang September Hitam kita. Nah, yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa mahasiswa saat ini seharusnya bisa memberanikan diri untuk menyuarakan lagi tentang isu-isu yang sempat hak kita yang direbut atau diambil oleh negara. Nah, terima kasih kepada Kakak Muhammad Ilham. Nah, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.